Laga final SEA Games ini bisa aja jadi sebuah laga yang sempurna untuk timnas Indonesia. Bagaimana tidak, rupanya Indra Syafri udah bisa menebak semua taktik Thailand, dan justru bisa berbalik mempermainkan mereka. Hasilnya Garuda Muda pun bisa unggul 2-0 di babak pertama, lewat gol yang dibuat oleh Ramadan Sananta di menit 20, dan juga di menit ke-5 tambahan waktu di akhir babak pertama. Tapi di babak kedua, rupanya pelatih Thailand Itsara Sritaro mulai sadar jika dia sebenarnya dipermainkan habis Indra Syafri. Serunya lagi, ternyata Itsara Sritaro mampu membuat perubahan yang bisa balas mempermainkan Indra Syafri, sekaligus bisa bikin Thailand membalas 2 gol. Ternyata gak selesai di situ, saat extra time sebuah keajaiban besar rupanya mendatangi Indra Syafri, yang sukses menjadi kunci kemenangan yang berhadiah medali emas ini. Lalu bagaimana Indra Syafri mempermainkan Thailand di babak pertama? Tim Negeri Gajah Putih ini kelihatannya udah mempersiapkan skema build-up serangan yang cukup canggih. Fullback kanan mengambil posisi rendah, sedangkan fullback kiri selalu naik cukup tinggi. Thailand memakai 2 pemain tengah, di mana salah satu akan melebar mengisi area yang ditinggalkan fullback kiri tadi. Alasannya tentu aja agar salah satu dari pemain tengah Indonesia terpancing untuk ikut melebar dan membuat lubang di tengah. Bukannya termakan taktik lawan, Indra Syafri justru yang mampu menjebak Thailand. Dia menyiapkan taktik jepitan di samping, dengan fullback kanan Thailand dibiarkan bebas terlebih dahulu. Ketika bola sampai kepadanya, 3 pemain Garuda Muda langsung menjepit dan memaksa pemain Thailand untuk membuat kesalahan. Bola Thailand sering akhirnya terlepas, dan Marcelino Ferdinand beberapa kali mendapatkan kesempatan lewat shooting jarak jauh. Lalu bagaimana saat Indonesia yang membangun serangan? Ternyata di situasi ini pun Indra Syafri berhasil mempermainkan Itsara Sritaro dengan seakan udah tahu apa taktik fase bertahan lawannya tersebut. Di awal 2 striker Thailand selalu mengincar 2 back tengah Indonesia. Karena pressing Thailand hanya memakai 1 aja pemain tengah yang naik, Indra Syafri meminta selalu ada 2 pemain tengah yang menjadi pivot serangan. Jadinya salah satu dari 2 pivot Garuda Muda akan selalu bebas untuk mengalirkan bola ke depan. Di momen lain, bahkan Marcelino dan Dewangga bisa bebas tak terjaga di area tengah. Marcelino pun bisa mengubahnya menjadi peluang berbahaya. Gelombang serangan tak terbendung ini akhirnya menghasilkan sebuah lemparan ke dalam. Lemparan jauh Dewangga bisa dibelokkan striker Ramadan Sananta dan menghasilkan gol pembuka Indonesia. Perubahan pun langsung dibuat oleh Itsara Sritaro, dengan 1 strikernya akan turun gak lagi fokus untuk menutup back tengah Indonesia, namun untuk membantu menutup area tengah. Perubahan ini berhasil memaksa Garuda Muda gak bisa build up lewat tengah lagi, dan berganti memakai umpan panjang. Karena mulai sering kehilangan bola, Indra Syafri ikut melakukan modifikasi dengan sekarang lebih menunggu serangan Thailand, dengan 2 pemain depan gak lagi melakukan pressing di area lawan. Thailand pun sekarang seperti diizinkan untuk menyerang. Tapi siapa sangka, di momen inilah keajaiban justru terjadi. Itsara Sritaro menyiapkan 2 taktik untuk fase goal scoring timnya. Taktik yang pertama adalah dengan melakukan tusukan langsung ke tengah, melalui kombinasi beberapa pemain. Sedangkan taktik kedua adalah dengan melakukan crossing datar ke area ujung kotak penalti Indonesia. Gak ada angin gak ada hujan, ternyata taktik kedua Itsara Sritaro ini justru berujung maut.